daripada zona integritas, yaitu penguatan pengawasan, Pak. Yang pertama, meningkat indikator yang harus dicapai. Pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit kerja, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan. Maaf, Mbak Elda, sebentar Pak, maaf Bapak, Ibu. Mbak Elda kayaknya putus ininya, share-nya bisa di-share ulang, Mbak Elda. Maaf Bapak, terakhir ini saya ulangi, yang penguatan pengawasan, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit kerja, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan pada unit kerja, menurunnya tingkat penyalahgunaan pada unit kerja. Inilah target yang harus dicapai di penguatan pengawasan. Nanti ada beberapa yang area harus dipenuhi, yaitu pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, penanganan pengaduan masyarakat, SPIP, dan dan penanganan benturan kepentingan. Dan yang terakhir ini adalah kualitas pelayanan publik. Tujuan yang dicapai ada 3. Yang pertama, meningkatnya kualitas pelayanan publik. Di sini poinnya lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada unit kerja menuju WBK WBBM. Yang kedua, meningkatnya standarisasi pelayanan menjadi berstandar internasional pada unit kerja WBK WBBM. Nah, ini yang sulit memang Pak. Kemarin seperti saya sampaikan di 438 kantor yang dievaluasi oleh Menpan, sebenarnya implementasi ZI-nya sudah sangat baik sekali menurut hasil analisis dari tim penilaian internal Itjen. Tapi ternyata itu tidak cukup Pak untuk meraih WBK di tahun ini. Mereka lebih menekankan kepada inovasi-inovasi, dan mungkin nanti akan kita lebih jelaskan, yaitu pertama, salah satu inovasinya itu inovasi yang dapat mengurangi layanan tatap muka, ya, inovasi digital, sehingga tidak membatasi atau mengurangi pengguna layanan datang langsung ke kantor. Nah, ini yang menjadi tantangan Pak. Kemarin ada beberapa kantor yang sebenarnya implementasi ZI-nya sudah baik, tapi masih lemah di inovasi ini, belum bisa meraih WBK. Nah, ini yang mungkin perlu Pak dipikirkan, perlu kita bangun Pak, mumpung masih dari awal. Kira-kira inovasi seperti apa nih yang untuk bisa mengurangi tatap muka? Mungkin kalau yang di Samarinda nanti bisa ditiru Pak, itu ITTM ya, inovasi tanpa tatap muka kalau nggak salah. Itu yang menjadi andalan kenapa kemarin menjadi salah satu apresiasi di lain hal yang inovasi-inovasi yang lain. Dan yang terakhir ini, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada unit kerja ZI menuju WBK WBBM. Ini syarat mutlak Pak, karena ini yang menjadi, kalau nggak salah tahun pertama Balikpapan ini tidak lolos survei Pak. Ya, kalau nggak salah di saat waktu itu kita usulkan karena mandatori, tapi tidak lolos survei. Nah, ini memang perlu dibangun Pak, untuk dari sekarang bagaimana surveinya secara berkala sehingga kita harus perbaikan. Nanti juga ada dibahas di belakang, ada contoh-contoh inovasi apa sih, gimana caranya untuk dapat meningkatkan nilai survei ini secara berkala. Next, ini sama, ini adalah rencana kerjanya yang harus dibangun. Kalau tadi targetnya, ini rencana kerjanya. Ini nanti akan dibahas detail di bagian perubahan ada apa aja. Ini LKE-nya mungkin Bapak Ibu sebagian sudah familiar tentang LKE ini, karena memang di Balikpapan ini sudah tahun ketiga ya dalam membangun zona integritas, seharusnya sudah familiar dengan kegiatan-kegiatan ini. Lanjut. Ini hasil surveinya Pak. Jadi dari hasil survei ini memang ada dua persepsi, yang ada persepsi terhadap pelayanan publik dan persepsi terhadap anti korupsi. Di sini ada beberapa pernyataan, ada beberapa indikator yang perlu dilihat. Nah, ini yang perlu indikator-indikator inilah perlu dievaluasi, perlu sering dilakukan survei sehingga kita tahu lemahnya di mana. Misalnya di pelayanan publik, di sini ada kejelasan dan kemudahan persyaratan, apakah sudah baik di sini, kecukupan petugas layanan, apakah jangan-jangan petugas layanannya masih kurang dibandingkan dengan pemohon yang ada, kepastian dan kesederhanaan prosedur pelayanan. Ini kejelasan layanan, apakah misalnya di kita 1/2010 ini sudah jelas, sudah terpapang informasi layanannya, masyarakat bisa diakses. Terus yang keempat, petugas layanan berkompeten dan beretika.
akan dilihat juga petugas layanannya seperti apa. Yang keempat, waktu pelayanan cepat dan sesuai standar. Ini pun menjadi hal yang mutlak memang. Kemarin karena tunggakan itu sempat dipertanyakan saat evaluasi di Menpan. Mungkin perlu dicek juga Bapak Ibu kalau memang ada tunggakan misalnya sekarang perlu dibuat langkah-langkah khusus, perlu dibuat rencana aksi sehingga ada terlihat effortnya perubahannya, sehingga ada aksi dari kita, misalnya dibuat tim khusus untuk penanganannya gitu, dibuat tim khusus atau dibuat agen perubahan untuk mengatasi masalah tunggakan, sehingga harapannya memang mungkin kemarin pun ada beberapa kantor yang tetap masih ada tunggakan tapi tetap bisa meraih WBK karena dia dilihat effortnya, dilihat ternyata sudah ada suatu sistem yang sistematis untuk mengurangi tunggakan layanan tersebut. Jadi tidak dibiarkan saja gitu bahasanya. Terkadang di kita ada tunggakan tapi kita tidak melakukan aksi apa-apa. Ini kemarin saat evaluasi cukup ditanya secara detail apakah tunggakan layanan ada, dan kalau ada bagaimana cara kantor pertanahan untuk mengatasinya. Adakah upaya-upaya khusus untuk mengatasi tunggakan layanan, atau jangan-jangan tunggakan layanan hanya dibiarkan saja. Nah, ini yang perlu menjadi catatan tersendiri dalam kita mulai menguji. Mungkin di awal tahun Bapak Ibu mungkin bisa dirumuskan bagaimana kalau misalnya di Balikpapan masih ada tunggakan, bagaimana cara kita menyelesaikan tunggakan, kegiatan-kegiatan apa atau apa yang harus dibuat untuk mengurangi tunggakan tersebut. Yang kelima di sini keamanan dan keamanan sarana prasarana. Saya pernah ke Balikpapan, memang loketnya sudah bagus, sarananya sudah bagus, mungkin perlu ditata nanti kenyamanannya seperti apa. Ini perlu diperhatikan. Yang ke-6, kewajaran dan keterjangkauan biaya. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang anti korupsi. Yang penting di sini adalah biaya yang dipungut sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku. Yang ke-6, kejelasan maklumat layanan. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya apakah sudah ada maklumat layanan yang dipasang. Nah, jangan-jangan ada maklumat layanan tapi terkadang tidak terlihat oleh pengguna layanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Memang saya pernah kembali paham kalau belum berubah, ada susah juga ya Bapak Ibu untuk menata gimana kita menaruh informasi layanan. Ini perlu disiasati juga. Kedua, kesesuaian pelayanan. 7, kesesuaian pelayanan dengan ketentuan. Yang ke-7, penyelenggara layanan dengan komitmen tinggi. Jadi memang harus benar-benar terlihat. Ini mungkin sudah dilakukan Pak Akan ya, kalau nggak salah di 2 tahun lalu sudah evaluasi, Pak Akan sering menyapa masyarakat pengguna layanan. Ini menunjukkan salah satu komitmen tinggi dari terhadap layanan. Nah, ini yang salah satu poin juga di sesi pelayanan publik yang terakhir, yaitu pendapat penanganan pengaduan atau masukan. Yang penting dari pengaduan ini adalah ditangani. Ini yang terkadang kita masih lemah, kadang-kadang kita belum menangani secara maksimal. Jadi Menpan pun tidak tutup mata harus selesai penanganan pengaduan, tapi kita bisa menangani seluruh pengaduan dengan baik. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Nah, untuk yang persepsi anti korupsi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, transparansi standar dan prosedur. Yang kedua, kemudahan standar dan prosedur. Yang ketiga, legitimasi kekuasaan dan kewenangan. Yang keempat, perlakuan spesial atau khusus. Nah, ini yang kadang-kadang suka menjadi ganjilan Bapak Ibu, karena terkadang kita memberikan perlakuan spesial misalnya kepada rekan-rekan PPAT yang sudah biasa. Nah, itu ada jalur khusus mereka. Nah, ini kadang-kadang kalau terlihat oleh tim dari Menpan misalnya lewat misteri software-nya mereka, ini menjadi nilai yang tersendiri juga. Atau juga saat pengguna layanan disurvei melihat misalnya ada teman-teman PPAT atau mendapat perlakuan khusus. Nah, ini bisa menjadi kredit buruk buat kita juga. Yang kelima, perbedaan layanan berdasarkan nepotisme, berdasarkan kekeluargaan, kecenderungan tindakan melanggar hukum, dan kecenderungan bergerak kepentingan. Ini yang persepsi anti korupsi yang nanti akan ditanyakan saat survei. Ini yang perlu mungkin kita sering survei Bapak Ibu, sehingga kita bisa tahu lemahnya di mana. Nah, ini yang bisa kita perbaiki secara berkala nanti. Lanjut, Mbak. Nah, ini mungkin refreshment juga Pak, ini penetapan unit kerja berberikat medical BBM. Ini saya tekankan Pak itu, Balikpapan adalah sebenarnya mandatori Pak. Mandatori dari Sanas Penjagaan
korupsi. Sebenarnya mau tidak mau, Balikpapan itu pasti kita evaluasi ZI-nya. Kemarin pun sebenarnya Balikpapan pun menjadi pertanyaan Pak, kenapa tidak kami loloskan dari Itjen untuk ini. Memang sayang sekali Pak waktu itu, tapi waktu itu Bapak Pak Kakan sempat melakukan susulan ya Pak, ya, perbaikan, tapi memang sudah lewat tenggat waktunya Bapak, sehingga kita tidak bisa masukkan susulan. Nah, harapan kita Pak, kalau startnya dari sekarang Pak, kalau ada perbaikan itu nggak ada lagi Pak susulan saat sesudah evaluasi, sehingga dari awal kita sudah mulai start bangun. Nanti mungkin ada ditunjuk pendampingnya Pak, kalau memang masih tetap saya Pak pendamping di Kaltim, nanti kita dari awal sama-sama bangun Pak. Kita sama-sama mungkin nanti di bulan Januari kita sudah mulai evaluasi eviden dulu Pak tahapannya. Kita evaluasi eviden agar minimalnya terpenuhi semua. Sesudah evaluasi eviden baru nanti secara bertahap kita akan monitoring mengenai implementasinya seperti apa, inovasi-inovasi yang dibangun bisa kita diskusikan seperti apa, sehingga nanti memang saat pengusulan sudah siap. Mungkin juga nanti perlu dipastikan apakah di SKNTP sudah di-input Pak. Sehingga Pak Sumartayo nanti tahu apakah ZI di penilaian SKNTP ini sudah di-input. Nanti kalau sudah di-input, saya selaku tim di evaluasi pendamping, kalau memang saya bisa langsung saya nilai. Sebenarnya sih Pak Kabak, Pak Tanto, waktu itu sudah ngirim LKI untuk dinilai secara informal ke saya Pak, untuk seluruh kantah di Kalimantan Timur, tapi memang keterbatasan waktu akhir tahun belum sempat saya lihat Pak. Harapannya kalau memang sudah di-input oleh SKNTP dan area-area ini terpenuhi, perlu diperhatikan saat pengusulan ini harus lolos validasi kanun dengan syarat seperti ini Pak. Nah, nanti untuk syarat untuk BBK total nilainya 75%, minimal pengungkutnya 40. Nah, ini yang sudah kemarin ini Pak. Di Balikpapan ini kemarin nilai total sudah terpenuhi Pak. Nilai pengungkit pun sudah terpenuhi. Tapi ada bobot nilai per area pengungkit yang belum terpenuhi. Sehingga kemarin itu belum bisa kita usulkan. Memang saya kemarin saat mengusulkan itu juga tidak serta-merta lihat eviden Pak, tapi lihat dari apa ya Pak, dari pemahaman dari teman-teman Balikpapan memang yang secara saya kita nilai kemarin Pak, ada penurunan pemahaman Pak menurut kami Pak. Dari yang tahun pertama kita nilai, kita ganti sama tahun kedua ini, sehingga saat penilaian TPI kemarin terlihat kurang siap Bapak. Nah, mungkin ini yang perlu dari awal tahun Pak, tidak hanya menyiapkan eviden, tapi harus paham masing-masing pokja apa eviden yang disampaikan. Gitu. Eviden itu adalah eviden, alat buktinya. Jadi yang perlu kita laksanakan adalah kegiatannya, dan eviden itu adalah penunjuk kegiatannya. Sehingga kalau saat paparan kemarin, teman-teman dari Balikpapan itu hanya memaparkan eviden, dan itu pun masih pemahamannya masih banyak yang menurut kami masih belum optimal. Seharusnya bukan memaparkan eviden, yang dipaparkan adalah implementasinya seperti apa yang areanya yang didukung dengan eviden. Jadi kalau misalnya kemarin itu ada paparan di area SDM sudah ada ABK, di area SDM sudah ada undangan rapat, itu hanya memaparkan eviden. Ini menjadi kelemahan. Harusnya yang dipaparkan adalah implementasinya. Di area SDM itu kita sudah melakukan analisis beban kerja yang hasil analisisnya ternyata masih terdapat kekurangan